Nah, ya, jadi malam ini kita langsung aja ke beberapa pertanyaan kalau bisa ke Pak Emil, Pak Emil dulu ya. Langsung aja. Bagaimana HIV dan AIDS ini dalam sudut pandang pandangan Buddhis? Jadi silakan kami kasih waktu untuk Bapak Emil. Bagaimana pandangan agama Buddha sebenarnya dengan HIV/AIDS ini? Silakan Pak. Oke, selamat malam semuanya. Selamat sejahtera untuk kita semua. Terima kasih waktunya. Ini ngobrol santai kan ya? Ya, santai aja. Santai aja ya. Jadi kalau pandangan Buddhis sendiri, kita kan percaya bahwa emang kita ada karma, kita ada hukum karma kan. Dan HIV/AIDS itu sebenarnya juga apakah, tadi kan yang saya tertarik sama yang dibahas juga, apakah berhubungan dengan moralitas atau dengan agama. HIV atau AIDS buat saya juga sebenarnya adalah tentang satu penyakit juga ya. Apakah kita bisa terjangkit itu juga karena ada mungkin hubungan seksual yang salah, apakah juga nanti ada yang tentang pemakaian jarum suntik dan kawan-kawannya. Bisa tertular di mana aja basically. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang itu, ya dari Buddhis kita bisa melihat bahwa kita emang ada sila. Sila itu ada aturan, Pancasila Buddhis. Sila Buddhis itu kita bisa melihat dari sila ketiga, yaitu adalah tentang putra susila, sama yang kelima itu adalah untuk memakai makanan atau minuman, mengkonsumsi makanan atau minuman dapat menghilangkan kesadaran. So, itu semua juga basically adalah yang kita ketahui dari rumah. Ya, apakah teman-teman kita ini yang terjangkit ini, apakah juga sebenarnya memiliki kasih sayang yang cukup? Apakah mereka juga memiliki cinta kasih yang cukup? Basically, jadi kalau sudut pandang Buddhis adalah siapapun itu orangnya, mau bagaimanapun orangnya, kita belajar adalah tentang cinta kasih sayang, dan rasa empati untuk semua makhluk basically. So, kalau dari sudut pandang Buddhis ya, selama kita bisa memiliki cinta kasih pada semua makhluk, kita bisa memiliki kasih sayang pada semua makhluk, kita bisa memperhatikan semua makhluk, dan kita bisa lebih care dengan orang-orang ini, dan alhasil pemakaian narkoba atau pemakaian seks bebas sebagainya itu pun bisa dapat kita cegah. Itu sih dari yang singkat dari yang saya ketahui. Itu aja sih. Oke, itu jadi dari pandangan Buddha seperti itu ya Pak ya? Iya. Oke. Nah kita sekarang ke bagaimana sudut pandang Islam. Assalamualaikum Pak Habib, ada? Udah masuk? Belum ya? Halo? Oke, sekarang kita langsung ke Pak Pendeta Yeri Sarani. Nah, kalau dari sudut pandang kekristenan, bagaimana bagaimana menanggapi atau mensikapi terkait dengan HIV/AIDS ini, Pak Pendeta? Silakan. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yeri Patina Sarani, dan kalau dari sudut pandang kekristenan bahwa keberadaan Tuhan di dalam manusia. Jadi gini, pemeluk agama harusnya juga bisa memeluk sesama manusia. Jadi ketuhanan di dalam kekristenan harusnya dan memang dikondisikan untuk bisa memampukan si pemeluknya ini untuk bukan hanya hidup berdampingan, tapi hidup mengasihi, memberkati, menjawab kebutuhan. Nah, harusnya orang-orang yang kenal Tuhan secara khusus dari segmentasi Kristen tidak menaruh stigma negatif. Itu pertama. Kedua, mendukung untuk bisa mendapatkan hak-hak kesehatan yang baik. Terus yang ketiga, selain tidak memberikan stigma, bisa juga bisa menjadi sahabat atau orang-orang yang menyalurkan cinta kasih itu sendiri. Gitu. Jadi pandangan kekristenan tidak melihat ini sebagai sebuah aib dalam tanda kutip. Kedua, melihat sebagai masalah masyarakat, sehingga sepertinya hal yang harus disingkirkan, bukan diselesaikan. Nah, setelah itu ajaran kekristenan juga mengedepankan bagaimana mencari sebuah solusi seperti itu. Jadi misalnya sama kayak visi misi tadi, menciptakan sebuah lapangan pekerjaan yang baru,
lalu memberdayakan, lalu menolong supaya orang-orang yang mau memulai usaha nggak mulai dari nol. Nah, unsur-unsur kemanusiaan yang saya sebutkan tadi itu adalah chord-chord yang sangat penting di dalam nilai-nilai kekristenan. Bagaimana kita sebagai orang beriman menempatkan diri sebagai solusi, menempatkan diri sebagai jawaban doa, menempatkan diri sebagai hal besar untuk orang lain gitu. Dan saya sendiri sebagai pemuka agama Kristen, saya pun melakukan ini sudah tahun ke 15. Saya juga mendampingi sahabat-sahabat. Dulu sebelum saya nikah ya saya tinggal bareng, mendukung mereka bisa bangkit lagi, teman-teman. Dan saya bersyukur bahwa kepedulian akhirnya bisa menimbulkan sebuah harapan besar. Jadi saya percaya dan ini juga terlihat dari ajaran kekristenan bahwa semua orang berhak sehat, semua orang berhak punya masa depan. Itu sebabnya menurut saya di dalam kacamata kekristenan stigma negatif merupakan sebuah kejahatan di mata Tuhan. Stigma negatif merupakan ya kejahatan juga dalam kemanusiaan. Nah, itu sebabnya saya yakin sama kita chord-nya gitu loh. Pemuka-pemuka agama di bangsa Indonesia ini harusnya sepakat bahwa stigma negatif tidak boleh ada. Mendukung teman-teman untuk bisa berjuang dapat kesehatan harus ada. Tapi memang suara-suara kepedulian dari corong-corong agama ini masih sedikit dan mungkin nggak terlalu populer. Problem-problem seperti ini, solusi-solusi seperti ini dibahas atau diwacanakan di forum-forum keagamaan secara khusus Kristen. Makanya perlu banget sebuah sinergi lintas agama untuk saling mensupport, saling mendukung sehingga tercipta sebuah sejarah baru di kemudian hari. Gitu. Makanya saya bersyukur di sini ada kawan saya Habib Hussein, terus Brother Emil, kami bersahabat untuk apa? Untuk kemanusiaan. Jadi buat kami itu refleksi terbesar dari kecintaan seseorang pada Tuhan adalah kemampuan dia memeluk manusia tanpa stigma, tanpa memandang apapun yang ada di latar belakangnya. Gitu sih. Mungkin itu sedikit pandangan dari ayat-ayat yang ada dalam Alkitab, dari teladan-teladan Yesus, semua disampaikan seperti itu. Jadi Yesus bersahabat dengan siapapun, dalam kondisi apapun, gitu. Dan harusnya itu terrefleksikan di orang-orang yang mengenal dan mengasihi Tuhan. Oke, gitu. Itu pembukaannya ya Pak, Yeah. Pak Pendeta. Jadi saya bisa merangkumkan bahwa dari yang Pak Pendeta tadi ucapkan bahwa tidak menaruh stigma dan diskriminasi kepada Oda, kemudian mendukung hak kesehatannya juga, kemudian kita menjadi sahabat buat Oda, kemudian merangkul Oda ya. Betul. Kemudian sebenarnya Oda ini tidak masalah sebenarnya di masyarakat gitu. Yang ada bagaimana lembaga keagamaan itu bisa mencari solusi bagaimana supaya program ini bersinergi dan kita bisa kalau bisa menekan, kalau tidak bisa menekan penularan HIV/AIDS di Indonesia, gitu ya Pak ya? Betul, setuju, betul. Oke, Bapak Habib Hussein, apakah sudah hadir? Ya, sudah hadir. Ini dia. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam teman-teman semua. Oke, bisa saya todong langsung pertanyaan Pak? Silahkan. Saya hadir untuk ditodong memang. Oke, Bang. Ya. Makasih Pak Habib. Nah, ini kita sudah mendengarkan tadi dari sudut pandang agama kekristenan dan Buddha gitu. Nah, sekarang kita pengen dengar sudut pandang dari agama Islam terkait dengan mensikapi HIV/AIDS ini seperti apa, Pak Habib Hussein? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya. Ini acara yang menurut saya penting dan menarik karena menghadirkan berbagai sudut pandang untuk satu tujuan, yaitu kebaikan. Ini sebenarnya adalah salah satu core dalam Al-Quran, di mana di Al-Quran itu dijelaskan fastabiqul khairat. Kamu itu jangan berlomba-lomba dalam kebenaran, tapi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Saya, Pak Emil, Bang Yeri, dan teman-teman di sini berbeda agamanya, berbeda kebenaran yang diyakini di hatinya. Tapi kita punya ajaran yang sama, yaitu sama-sama pro kepada kebaikan. Sehingga mari soal kebenaran itu sendiri-sendiri di hati kita masing-masing. Toh memang tidak ada yang bisa memaksakan agama bagi orang lain, maka yang perlu diperlombakan itu bukan kebenarannya, tapi kebaikannya, output dari kebenaran itu sendiri. Kalau kebenaran itu nggak bisa diperlombakan. Tapi sayangnya, kalau kita lihat di media sosial, jangankan antara agama, di intra-Islam saja, yang kita lihat itu perlombaan dalam kebenaran. Benar-beneran, tapi giliran diajak sumbangan bersama untuk kebaikan, empot-empotan. Seolah-olah agama itu hanya urusan kita dengan Tuhan, bukan urusan kita dengan kemanusiaan. Padahal dalam Islam, sebagaimana tadi disampaikan Bang Emil dan Bang Yeri, iman itu bukan hanya bersifat vertikal antara manusia dengan Tuhan, tapi bersifat horizontal antara manusia dengan sesama manusia. Tidak akan masuk surga dan mendapatkan pengampunan Tuhan seorang yang tidak mendapatkan pemaafan dan tidak memberi kasih sayang kepada sesama manusia. Itu core dasar dalam Islam. Nah, kemudian mengenai HIV/AIDS yang kita bahas pada hari ini. Pertama saya ingin menjelaskan dalam Islam sebenarnya apapun kesalahan. Saya melihatkan gini, orang menjadi penyandang HIV/AIDS, mungkin saya tidak begitu tidak concern sekali dengan isu ini, sehingga saya mohon maaf kalau ada penyebutan-penyebutan atau peristilahan-peristilahan yang salah yang saya sebutkan dalam forum ini nanti. Tentu itu muncul karena ketidaktahuan saya, karena memang bukan orang yang sangat concern di isu ini secara serius. Tapi mengenai pandangan Islam secara umum, dalam Islam misalnya seseorang itu kemudian mengalami sakit tertentu, dalam hal ini misalnya AIDS dan HIV, itu kan bisa jadi karena dua hal tadi dijelaskan. Pertama, karena hubungan seksual yang salah, baik salah secara medis maupun salah secara agama, ataupun jarum suntik dan lain sebagainya yang secara umum itu hasil pergaulan bebas yang juga salah. Nah, apapun kesalahan manusia, dalam Islam itu kesalahan terbesar bukan hubungan seksual yang tidak dibenarkan, tapi adalah menyekutukan Tuhan. Nah, even menyekutukan Tuhan dalam Islam itu kalau manusia bertobat, maka Tuhan akan memaafkannya sepenuhnya. Pemaafannya sangat sempurna sehingga ia akan seperti bayi yang baru lahir, tidak pernah memiliki dosa apapun. Itu ditegaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Imran ayat 135 gitu. Bahwa kata Allah, betapapun kamu melakukan kegiatan yang keji, bahkan menganiaya orang lain atau menganiaya diri kamu sendiri, kemudian kamu bertobat atas dosamu, maka Allah akan mengampuni dosamu seluruhnya. Jadi sampai sini kita dapat persepsi Tuhan dalam Islam bahwa nggak ada tuh ceritanya tidak memaafkan kesalahan orang lain. Misalnya dia kemudian menjadi penyandang HIV/AIDS karena melakukan hubungan-hubungan seksual yang tidak dibenarkan dalam Islam, tetap Tuhan mengampuni dia. Nah, kalau Tuhan saja mengampuni dia, kenapa kita tidak mengampuni dia untuk kemudian memeluk dia? Kemudian itu bagi kita yang kemudian menghadapi orang-orang seperti ini. Bagi mereka yang menjadi penyandang, maka disebutkan dalam Quran surat Yusuf ayat 78, janganlah kamu sekalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya berputus asa itu adalah sesuatu yang buruk sekali dalam Islam. Jadi kitanya nggak boleh judge apa-apa, justru harus memeluk orang-orang yang menjadi penyandang. Nah, penyandangnya juga harus berbesar hati, tidak boleh sampai berputus asa, dan mereka harus bersabar dalam keadaan ini. Karena apa? Karena dalam Islam,
itu sabar adalah syarat untuk menjadi nabi. Jadi yang menjadi nabi, menjadi pemimpin itu adalah hanya orang-orang yang bersabar. Sehingga kalau kita melihat perspektif positifnya, kita diberi kesempatan untuk menjadi seorang yang sabar sebenarnya dengan segala sesuatu yang menimpa kita termasuk sakit ini. Nah, karena itu dalam Islam konsentrasi pada HIV/AIDS itu lumayan serius. Misalnya ketika HIV/AIDS itu gelombang besarnya pertama kali tahun 1980-an di Amerika, maka di Indonesia pada tahun 1995, tepatnya pada 30 November, MUI telah melakukan musyawarah yang menghasilkan Muzakarah Nasional MUI yang menyebut bahwa HIV/AIDS adalah isu yang membahayakan dan mengkhawatirkan. Ad-darar al-am namanya. Artinya karena sudah membahayakan dan mengkhawatirkan, keputusan ini kemudian mendorong umat Islam dan lembaga-lembaga Islam di seluruh Indonesia untuk turun tangan ikut menyelesaikan masalah ini secara persuasif, mencarikan solusi bagi masalah-masalah ini. Karena itu kemudian muncul berbagai buku. Salah satu buku yang populer adalah karya Ahmad Syams Madyan. Judulnya AIDS dalam Islam, Krisis Moral atau Krisis Kemanusiaan. Nah, inilah yang kemudian harus kita benahi. Dalam Islam, betapapun kemudian AIDS ini terjadi, misalnya karena tindakan yang tidak bermoral, tetap ada core yang lebih tinggi, yaitu kemanusiaan yang harusnya mengampuni dan kemudian menemani mereka agar bisa menyelesaikan masalah ini dalam diri mereka. Problemnya seringkali orang dalam konteks ini adalah umat Islam menganggap ini hanya problem moral. Oh, orang kalau kena AIDS, kena HIV pasti karena tidak bermoral. Padahal faktanya tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun karena tidak bermoral, maka tugas kita kembali kepada ayat tadi dalam Islam adalah mengampuni dan kemudian memeluk mereka secara kemanusiaan. Karena nilai-nilai kemanusiaan itu adalah utama dalam Islam. Salah satu tujuan syariat Islam adalah menjaga jiwa manusia. Oleh karena itu di Islam itu even kita melakukan tindakan tidak bermoral, kemudian ada anak di dalam kandungan kita, tidak boleh digugurkan. Dia harus dilahirkan dan diberikan seluruh haknya secara sempurna. Bahkan orang tuanya juga harus diperlakukan dengan baik. Oleh karena itu ada kisah seorang yang setelah selesai berzina datang kepada Nabi, kemudian minta dihukum. Kata Nabi, jangan-jangan kamu gak zina, cuma ciuman aja. Enggak Nabi, wah saya yakin saya zina. Wah, akhirnya Nabi sampai 3 kali mengulang pertanyaan itu karena takut orang ini sebenarnya nggak melakukan zina. Bahkan menurut ulama, Nabi sebenarnya ingin orang ini pergi, ingin memaafkan orang ini, tapi orang ini sangat bulat tekadnya untuk memohon ampun, dan akhirnya kata Nabi, ya sudah, kamu mengandung anak kan atas hasil zina itu. Iya, kata dia. Ya sudah, kembali lagi saat anak itu sudah lahir. Setelah anaknya lahir, datang kepada Nabi, anak saya sudah lahir nih, ayo hukum saya. Oh enggak, kata Nabi, besarkan dulu anaknya sampai 2 tahun, karena dia punya hak untuk mendapatkan air susumu. Baru setelah 2 tahun, kemudian Nabi menghukum orang itu. Artinya, tetap kemanusiaan di atas segalanya. Pandangan bahwa ini terjadi karena tindakan tidak bermoral yang kemudian menjadikan kita menghukum mereka, itu yang ditentang dalam Islam. Dan yang terakhir, yang digarisbawahi dalam Islam bahwa seringkali umat Islam itu hanya menggarisbawahi hubungan yang tidak sesuai dengan hukum Islam dalam artian perzinahan. Yang ditentang ini seringkali hanya perzinahan. Tapi pola hubungan seksual yang tidak sehat atau pola pergaulan yang tidak sehat itu seringkali tidak menjadi isu utama bagi sebagian umat Islam, sehingga kemudian orang memang nggak zina misalnya, tapi hubungannya tidak sehat hubungan seksualnya sehingga menyebabkan dia terkena penyakit dan lain sebagainya. Jadi secara umum apapun keadaan yang menimpa kepada orang-orang yang terkena penyakit apapun dalam Islam, bahkan dikisahkan dalam hadis oleh Nabi, siapa yang mengasihi dan menjenguk orang-orang yang mengalami penyakit-penyakit apapun, maka ia mendapatkan satu petak tanah di surga kelak. Jadi jelas posisi Islam sangat concern kepada AIDS, sehingga sejak tahun 2011 misalnya PBNU,
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menjadi salah satu organisasi Islam yang ditunjuk oleh Global Fund for AIDS untuk kemudian melakukan penyuluhan-penyuluhan bagi penyembuhan dan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, khususnya melalui gerakan-gerakan di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Jadi itu mungkin sebagai pengantar. Oke, bisa saya rangkum sedikit apa yang Pak Habib Hussein tadi ucapkan, bahwa dalam Islam seseorang mengalami sakit tertentu karena hubungan yang salah dari segi agama dan medis atau mungkin juga pergaulan bebas gitu ya. Ya. Kemudian dalam Islam itu kesalahan terbesar adalah menyekutukan Tuhan. Jadi kalau kita bertobat sebenarnya kita pasti diberi ke pengampunan gitu. Nah, yang saya sangat garis bawahi adalah kalau Tuhan saja mengampuni manusia, kenapa kita tidak bisa? Karena ada kaitannya dengan program HIV gitu ya. Nah, kemudian jangan berputus asa terhadap rahmat Allah juga. Kemudian seringkali orang berpikir bahwa AIDS ini adalah hanya masalah moral. Nah, kemudian karena masalah moral itu kan tidak merangkul teman-teman ODA, gitu ya Pak ya? Iya. Nah, kemudian seringkali hanya menggarisbawahi tentang hubungan perjinahannya, padahal masih banyak lagi masalah-masalah lain yang harus maksudnya yang harus diperhatikan dalam program penanggulangan HIV ini. Oke, terima kasih untuk ketiga narasumber sudah memberikan pandangannya dari segi dari sudut pandang agama Islam tadi, ada dari Kristen juga, kemudian ada dari agama Buddha. Nah, selanjutnya apakah ada yang bertanya? Karena kita akan langsung aja, Mbak Anita, kalau misalkan ada yang bertanya, langsung aja Mbak Anita ya. Iya, terima kasih Kak Erik dan juga para narasumber. Sepertinya nih ada yang angkat tangan dari Vivo 1727. Apa boleh mau mikrofonnya diaktifkan? Silakan. Kalau tidak salah namanya Kak Lolita ya. Halo, selamat malam. Selamat malam dari Papua ya. Iya, siap. Silakan Kak. Iya, bisa dengar suara saya? Bisa. Iya. Iya, satu hal yang ada 3 item yang saya ingin sampaikan di sini. Perkenalkan nama saya dulu, nama saya Mami Lolita dari Papua. Ingin bertanya nih di Pak Pendeta, dalam firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11 itu jelas semua dikatakan di situ, yang tidak masuk dalam kerajaan surga itu semua ada bunyinya, semua ada di sana. Termasuk orang pencuri, orang pembohong, perzina, apa semua bla 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 sebagainya. Pertanyaan saya adalah, apakah Odif adalah orang yang paling berdosa? Sehingga ketika orang bicara soal Odif, orang lebih melihat titik fokusnya bahwa ini karena seks bebasnya. Padahal mereka tidak tahu bahwa seks bebas dengan seks beresiko itu 2 hal yang sangat berbeda. Kemudian apakah HIV, untuk narasumber semua, apakah HIV itu 100% karena masalah moral? Apakah HIV itu masalah penyakit sosial? Seperti itu.